Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 IP1, apa kabarnya? Sehat-sehat semua ya. KM, apakah semua siswa sudah hadir atau belum? Baik, sudah hadir semua ya. Sudah semangat belajar ekonomi? Wah, bagus. Harus semangat. Ibu juga semangat. Baik, untuk memulai pelajaran ekonomi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pertemuan ekonomi hari ini akan membahas mengenai kebutuhan manusia dan masalah pokok ekonomi. Anak-anak, adakah yang tahu apa itu kebutuhan? Silahkan anak-anak angkat tangannya untuk menjelaskan apa itu kebutuhan. Ya, Sisil, silahkan jelaskan apa itu kebutuhan. Ya, terima kasih Sisil atas penjelasannya yang mudah dipahami dan benar. Dan kamu juga sudah berani menjelaskan apa itu kebutuhan. Ya, kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia untuk apa? Untuk melangsungkan kehidupannya. Dan jika tidak dipenuhi, maka akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Lalu, apakah kebutuhan manusia itu beragam dan relatif tidak terbatas? Ya, silahkan David menjawab. Baik, bagus David, bahwa kebutuhan manusia itu beragam dan relatif tidak terbatas. Contohnya, kebutuhan David berbeda dengan kebutuhan Arka. David membutuhkan kacamata minus, sedangkan Arka tidak membutuhkan kacamata. Anak-anak, perlu diketahui juga ada 5 macam-macam kebutuhan. Yang pertama, menurut intensitasnya ada kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi. Contohnya, ada yang tahu? Ya, silakan Sisil. Ya, Andi. Ya, ada. Contohnya ada sandang, papan, dan pangan. Kemudian ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan yang sifatnya melengkapi kebutuhan primer. Contohnya, ya, Tony. Benar, itu kebutuhan akan pendidikan. Kemudian ada kebutuhan tersier, kebutuhan akan barang mewah yang muncul setelah kebutuhan sekunder dipenuhi. Contohnya ada baju bermerek, jam tangan bermerek, dan yang lainnya. Yang kedua ada kebutuhan menurut sifatnya, ada kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan fisik manusia. Contohnya ada yang tahu? Ya, silahkan Cecep. Ya, Sisil. Ya, ada makanan, minuman, pakaian, olahraga. Kemudian ada kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang terkaitan dengan kesehatan psikologi dan jiwa manusia. Contohnya beribadah, berekreasi. Yang ketiga ada kebutuhan menurut bentuknya, yaitu ada material. Kebutuhan material ini adalah kebutuhan yang berupa benda wujud. Contohnya ada buku, alat tulis, laptop, handphone. Kemudian ada kebutuhan imaterial, yaitu kebutuhan yang berupa benda tidak terwujud. Contohnya, ya seperti sekarang, penjelasan guru, kemudian petunjuk dokter. Yang keempat, ada kebutuhan menurut waktu, yaitu kebutuhan sekarang. Contohnya, orang sakit, pergi berobat. Kemudian ada kebutuhan masa yang akan datang. Contohnya, menabung untuk keperluan masa depan. Yang kelima, ada kebutuhan menurut subjek, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Kebutuhan kolektif ini kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat umum. Contohnya ada yang tahu? Iya, Zilia? Iya, benar, seperti jalan raya, pasar, dan jembatan. Jadi, keberagaman kebutuhan manusia itu banyak ya, sedangkan alat pemuasnya seperti barang dan jasanya itu relatif terbatas, sehingga menyebabkan adanya kelangkaan. Anak, apakah ada yang tahu apa itu kelangkaan? Ya, silahkan Bobby menjelaskan apa itu kelangkaan. Iya, benar, kelangkaan itu adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang relatif terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas.
Lalu, apa faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan? Yang pertama, adanya perbedaan letak geografis. Yang kedua, ada yang tahu? Iya, benar, yaitu pertumbuhan penduduk. Menurut Thomas Robert Malthus, seorang ekonom Inggris, menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi akan menyebabkan kelangkaan. Jadi, banyaknya penduduk itu berarti lebih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Dan juga sebaliknya ya. Yang ketiga, ada kemampuan produksi. Yang keempat, ada perkembangan teknologi. Jadi, teknologi yang rendah atau kurang canggih pastinya hanya mampu memenuhi kebutuhan yang relatif sedikit dibandingkan teknologi yang canggih. Kemudian yang kelima, ada bencana alam. Bencana alam akan mempengaruhi jumlah sumber daya yang ada, sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan manusia. Yang keenam, ada kerusakan sumber daya alam oleh manusia. Yang ketujuh, ada keterbatasan manusia untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan Regi. Ya, pertanyaan dari Regi itu pertanyaan yang bagus. Kenapa letak geografis mempengaruhi kelangkaan? Oke, akan saya jawab. Dikarenakan sumber daya alam yang ada di bumi ini tidak tersebar secara merata. Ada tempat yang mempunyai tanah-tanah yang subur, ada juga tempat atau daerah yang tidak mempunyai tanah-tanah yang subur atau kurang subur. Ada tempat yang memiliki sumber mata air berlimpah, ada juga yang tidak. Seperti itu ya Regi. Apakah bisa dipahami Regi? Ya, baik. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Baik, kita lanjutkan ke materi ya. Masalah pokok ekonomi klasik dan modern. Menurut teori ekonomi klasik, masalah pokok ekonomi ini dapat digolongkan menjadi 3 permasalahan utama. Yang pertama yaitu masalah produksi. Jadi, produsen harus mengetahui barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua adalah masalah distribusi. Jadi, bagaimana produk tersebut bisa terdistribusi secara baik hingga sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga yaitu masalah konsumsi. Apakah barang tersebut akan dikonsumsi atau malah terbuang sia-sia? Kemudian adalah masalah pokok ekonomi modern. Terdapat 3 masalah utama dalam ekonomi modern. Yang pertama adalah barang dan jasa apa yang diproduksi dan seberapa banyak, atau what. Yang kedua yaitu bagaimana cara memproduksi barang tersebut, atau how. Yang ketiga yaitu untuk siapa barang tersebut diproduksi. Jadi masalah ini menyangkut soal siapa yang memerlukan barang dan jasa, dan siapa juga yang akan ikut menikmati hasilnya. Kondisi adanya kelangkaan ini memaksakan manusia atau seseorang untuk senantiasa membuat pilihan, seperti membuat skala prioritas untuk menentukan manakah yang harus dibelinya, dan untuk memilih barang yang akan diproduksi dalam penjualannya agar apa? Agar dapat memberikan keuntungan. Untuk mengembangkan pemahaman kalian, Ibu berikan tugas, yaitu yang pertama adalah menjawab soal-soal latihan di buku paket halaman 17 dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya ya. Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup? Baik, kalau cukup kita akhiri saja pembelajaran ekonomi hari ini. Semoga pembelajaran kali ini memberikan manfaat dan berguna kepada anak-anak kelas 10 IPS 1. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, Ibu minta maaf. Terima kasih sudah mendengarkan dan mengikuti pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.